teman-teman semua, perkenalkan nama aku adalah Catherine Cynthia Lovisa yang biasa dipanggil Cia. Aku adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai prosedur pendaftaran KKL. Prosedur pendaftaran KKL yang bakal aku jelasin kali ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UAJY. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya KKL itu? Nah, KKL adalah kuliah kerja lapangan. Yang dimaksud di sini adalah KKL itu merupakan salah satu mata kuliah dari UAJY yang berisi aktivitas atau yang biasa kita sebut dengan magang yang bersifat individual dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah disepakati antara mahasiswa dengan dosen pembimbing yang nantinya akan membimbing kalian. Nah, hal ini juga harus disetujui dengan supervisor dari lokasi KKL itu sendiri. Nah, KKL itu sendiri bisa dikerjakan atau dilakukan di perusahaan, institusi, organisasi, dan lembaga yang melaksanakan program kerja sesuai dengan bidangnya kita. Misalnya kalau kita kan bidang komunikasi, kalau enggak sosiologi yang ada di FISIP ini sendiri. Lalu berapa lama sih kita harus melaksanakan KKL itu sendiri? Nah, karena KKL itu sama dengan 4 SKS, maka kita tuh harus menjalankan KKL selama minimal 45 hari atau setara dengan minimal kerja itu 256 jam. Nah, lalu KKL itu sendiri punya 3 struktur. Yang pertama itu seperti yang udah aku jelaskan tadi, kalau KKL setara dengan 4 SKS atau 45 hari kerja atau sama dengan 256 jam kerja. Yang kedua, nah ini kita tuh harus membuat rancangan KKL di awal proses KKL, lalu menulis laporannya, dan di akhir kita harus mengerjakan atau melaksanakan seminar KKL tentang apa yang kita pelajari di lapangan. Seminar KKL itu sendiri dapat kita laksanakan selama bulan Oktober, November, Desember pada semester gasal, dan bulan April, Mei, Juni selama semester genap. Sedangkan jadwal seminar KKL itu ditentukan oleh prodi itu sendiri sesuai jumlah pendaftar pada hari Kamis minggu pertama bulan tersebut. Nah, apa aja sih syarat dan ketentuan dari KKL itu sendiri? Nah, yang pertama itu kita kalau mau KKL bisa dilakukan di semester genap, kalau enggak di semester gasal, dengan mengambil KRS KKL terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita itu harus menempuh 113 SKS dengan menunjukkan kartu hasil studi kita dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Nah, yang ketiga, kalau institusi tempat kita mau melakukan KKL nanti meminta proposal, maka kita harus membuat proposal itu sesuai dengan format proposal kurikulum 2017. Yang keempat, pelaksanaan KKL itu sendiri berlangsung selama 1 semester. Dihitung dari kita mencantumkan mata kuliah KKL dalam KRS kita. Nah, kalau misalnya nih KKL melewati batas waktu 1 semester itu, maka kita harus konsultasi kepada dosen pembimbing kita tentang dispensasi waktu dalam penyelesaian KKL itu sendiri. Nah, maksimal itu adalah 1 semester berikutnya. Yang kelima, berkas yang perlu kita siapkan adalah formulir rancangan KKL atau formulir A dan formulir surat penerimaan KKL atau formulir C. Dan yang keenam adalah institusi itu berhak untuk memberhentikan kita jika yang pertama, kinerja kita itu tidak sesuai dengan standar kinerjanya mereka, dan yang kedua adalah jika kita itu tidak memenuhi minimal jam kerjanya yang sudah ditentukan. Nah, jika kita diberhentikan, maka kita dianggap gagal dan harus mengulangi KKL dari awal. Selanjutnya itu adalah prosedur pengajuan KKL. Nah,
kita itu yang pertama harus mengambil KRS KKL, key-in KRS KKL, dan memilih dosen pembimbing KKL kita. Dan yang kedua, jika kita sudah mendapatkan dosen pembimbing KKL, maka kita harus melakukan konsultasi dan mengisi formulir A atau formulir rancangan KKL. Yang ketiga, formulir A tadi akan disetujui oleh dosen pembimbing KKL kita. Yang keempat, nah, untuk melaksanakan KKL, kita tuh terlebih dahulu meminta surat permohonan KKL, lalu formulir C atau formulir surat penerimaan KKL, dan lembar penilaian capaian pembelajaran dan penilaian lapangan oleh supervisor. Nah, yang kelima, kita itu wajib mengisi formulir aktivitas harian KKL atau formulir E selama KKL berlangsung. Nah, yang keenam adalah kita wajib untuk membuat laporan KKL dan melaksanakan seminar KKL setelah selesai melaksanakan KKL itu sendiri. Nah, teman-teman, tadi itu adalah prosedur pendaftaran KKL di FISIP UAJY. Nah, teman-teman kalau misalnya kurang jelas nih, bisa baca di situs FISIP UAJY. Dan kalau misalnya aku ada salah kata, aku minta maaf ya. Dan sekian dari aku, dadah, terima kasih.